Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Hanifah, NIM 1921105, ingin menjelaskan tentang sejarah hukum Islam menurut pakar hukum Islam. Kita langsung aja ya ke videonya. A. Konsepsi formal substansif hukum Islam. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Menurut para fuqaha, dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung 2 pengertian. Pertama, fikih adalah memelihara masalah hukum syara' dengan praktis yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara'. Persamaan antara syariah dan fikih adalah keduanya membahas hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan syariah membahas hukum-hukum ijtihadiyah, iqtidaiyah, dan akhlakiyah. Perbedaan antara fikih dan syariah menurut Umar Sulaiman yang pertama, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah mengikuti zaman. Yang kedua, kesamaan syariah dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar. Sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat universal. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakannya. Sedangkan fikih tidak menjadi keharusan bagi orang untuk melaksanakannya. Yang terakhir, hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Syak memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud oleh Syak lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dimensi ilahiyah dan insaniyah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, yakni keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Pada dasarnya, fikih merupakan mata rantai dengan syariah yang berdimensi teologis. Konsep hukum Islam dalam pandangan Syak bila diukur dengan standar ilmu hukum merujuk pada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, proses pemerintahan, perilaku yang teratur. Konsep ini jelas beda dengan hukum Islam. Para orientalis memandang bahwa hukum Islam itu bukan hukum dalam pengertian hukum modern atau law in the modern sense. Pandangan hukum sebagaimana yang dikaji oleh Syak secara prinsip amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih sebagaimana dijelaskan di awal bahwa hukum Islam memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di awal, Syak berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat, bukan Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah kegiatan kecil dari syariah, oleh karena itu tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama. Sebaliknya pula, penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai satu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangkai pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan dalam semua bidang kehidupan. Pemikiran lain dari Syak adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya tentang hukum jual beli. Dari semua uraian tersebut, tampaknya pemikiran Syak tentang Al-Quran hanya sepintas tentang kitab hukum saja. Pandangan seperti ini ditolak baik oleh orientalis ataupun menurut pandangan hukum Islam. Secara umum, adat atau tradisi yang diterima oleh Nabi dapat dihubungkan dengan hadis atau sunnah atau tradisi Nabi dan dapat pula dalam praktiknya mempunyai otoritas yang sama dengan sunnah. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah sholat,
zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia antar manusia. Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya bentuk hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran jauh dari bayangan Syak. Hal tersebut terbukti Syak membuat formasi hukum Islam didasarkan pada pemerintahan Umayyah, baik dari praktik ibadah yang populer dilaksanakan oleh masyarakat maupun praktik administrasi pemerintahan, seperti hukum perang, hukum fiskal, dan lain-lain. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Syak menulis menggunakan beberapa pendekatan. Ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu teologi, filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam penggalian hukum Islam. Hal ini didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan oleh Syak. Ia hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Menurut Juhaya S. Praja, bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Yang pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu. Objek teoritis filsafat hukum Islam antara lain yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, dasar-dasar sumber-sumber hukum Islam. 3. Tujuan hukum Islam. 4. Asas-asas hukum Islam. 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti: yang pertama, mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam? Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat, ngaji, puasa, dan yang lainnya? Yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, sholat, haji, dan sebagainya? Metode berikutnya adalah sejarah. Menurut analisis Sujono Sukanto, pada dasarnya, metode sejarah ini masuk dalam mazhab sejarah dan kebudayaan, sebagai mata rantai sebelum sosiologi hukum lahir dari mazhab sosiologikal jurisprudensi. Menanggapi metode yang digunakan oleh Syak, Sujono Sukanto berpendapat bahwa kelemahan pokok dari mazhab sejarah terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Senada dengan pendapat di atas, dengan redaksi berbeda, Juhaya S. Praja menyatakan bahwa pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya sejarah harus berbicara fakta. Didasarkan pada tugas seseorang peneliti sosiologi adalah memperoleh wawasan, bukan menilai mengenai interaksi orang per orang yang mewujudkan suatu pola jaringan masyarakat, bagaimana itu dilembagakan dan mengalami perubahan. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa melakukan 2 pendekatan, sebagaimana dilakukan oleh Syak, yakni pendekatan sejarah dan ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum tetap perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan 2 pendekatan bahasa dan syariah. Nah, itu tadi penjelasan tentang sejarah hukum Islam menurut pakar hukum Islam. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.